Sari, saya dari kelas 6C ingin mempresentasikan sedikit informasi tentang vegetatif alami. Vegetatif alami adalah pengembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Proses pengembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Yang pertama ada tunas. Tunas adalah pengembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Selanjutnya, individu baru yang berkembang biak melalui tunas akan berbentuk rumput. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Contohnya adalah pisang, bambu, tiram, dan tebu. Yang kedua ada tunas adventif. Tunas adventif adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan. Pengertian dari tunas adventif itu sendiri adalah tunas yang berbentuk tidak pada tempatnya. Jenis tumbuhan yang pengembangbiakan dengan tunas adventif akan tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti daun dan akar. Contoh daun adalah cucat bebek dan wijaya kusuma. Contoh akar adalah cemara, sukun, kersen, dan kesene atau talok. Yang ketiga ada membelah diri. Membelah diri adalah tumbuhan yang menghasilkan individu baru. Individu melalui membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Misal anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya dan ada juga yang tetap menempel pada tubuh induknya sehingga membentuk kelopak. Yang keempat ada spora. Spora merupakan alat pengembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sporangium. Kumpulan kotak spora akan membentuk sorus yang biasanya terletak di bagian tepi bawah daun. Bentuk sorus berupa bintik-bintik kecoklatan. Individu baru dengan pengembangbiakan menggunakan spora dapat terbentuk saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Contohnya adalah tumbuhan paku dan jamur. Yang kelima ada umbi lapis. Umbi lapis atau bubus merupakan bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun, yaitu lapisan daun berdaging sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian daun terluar mengering dan membentuk sisik yang melindungi daun tebal dan berdaging di sebelah dalam umbi. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang disebut siung. Bila tunas tumbuh akan berbentuk individu baru. Contohnya bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan bakung. Keenam, ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut berfungsi menyimpan cadangan makanan. Umbi batang memiliki mata tunas yang akan tumbuh membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup mengubur atau menanam jenis tanaman tersebut pada tanah. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah umbi galas dan kentang. Yang ketujuh ada umbi akar. Umbi akar pada tanamannya ada yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menimpa cadangan makanan. Berkembang biak jenis tanaman ini melalui tunas yang bertumbuh dari bekas batangnya. Hingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tumbuh-tumbuhan berupa batang. Contohnya wortel, lengkuang, ketela pohon atau singkong, dan bunga dahlia. Yang ke-8 ada geragi atau stolon. Merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian ini yang berperan dalam bentuk tunas dan akar pada setiap luas yang dimilikinya.
Bagian baru tersebut tetap berhubungan dengan induknya, tetapi tidak bergantung tumbuhan induknya. Selanjutnya, tumbuhan baru terletak dapat menyerap zat hara dan mela. Dan hara dan melakukan fotosintesis sendiri tanpa tergantung pada induknya, sehingga jika individu baru tersebut dipisahkan dari induknya dapat tumbuh menjadi individu baru sendiri. Contohnya stroberi, rumput kaki, arbei, dan peganggan. Yang ke-9 ada rizoma. Lakar tinggal adalah bagian tumbuhan rizoma yang merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Disinilah akan terbentuk akar baru yang baru dari ruas-ruasnya. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya. Saya tutup dengan presentasi.